Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Wonosobo, tepatnya di kandangnya kalau biasa kita tahu di Facebook Blegon Kerapas. Saya sudah ada di kandang sini. Nanti kita langsung ngobrol bersama beliau. Sebelum lanjut, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Ya oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama owner Blegon Farm. Sini enggak apa-apa sini kalau mau ikut sini. Monggo kenalan dulu Pak, namanya siapa, alamatnya di mana, farmnya apa? Oh iya, nama saya, nama tempatnya Ramadan. Aku punya farm, ini namanya Blegon Farm ya. Blegon Farm. Dikenal dengan Blegon Farm itu. Kalau di FB namanya Kerapas, Blegon Kerapas. Alamatnya? Alamat Desa Kebon Dalem, Kecamatan Kebon Dalem Madurno, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Oke, kenapa saya mau tanya dulu, kenapa kok Blegon Kerapas Facebooknya? Apa artinya maksudnya? Itu yang kalau Blegon itu ya memang dulunya kalau saya sukanya Blegon itu loh. Sebelum Blegon ini kambing ya? Ya, Blegon kambing juga. Kambing Blegon maksudnya? Iya. Ya. Sebelum Etawa main Blegon? Main Blegon duluan. Terus? Gitu. Terus saya pada tahun 2000, belum 2000, tahun 92 saya coba-coba itu pengen kambing PE juga. Tuh, tahun 92? 92. Lah, saya masih merangkak itu, Pak. Itu betul. Tahun 92 itu saya coba pingin bapak saya itu kan belanja kambing-kambing potong tapi istilahnya yang itu afkiran dari kambing PE itu. Dulunya itu masih setor dibawa ke Jakarta buat pedagang itu ambil yang gede-gede. Lalu saya pingin yang muda, kalau ada yang bunting itu. Pada waktu saat itu saya ambil cuman harga itu masih 63.000. Tahun 92 63.000. 63.000 itu kambing istilahnya udah masuknya kategori kalau saat sekarang bisa dikatakan kontes kambing lah. kontes, betul. Tapi Pak Ramadan, aku manggilnya siapa nih biar enak? Biasa dipanggil siapa? Itu dipanggil Pak Blegonnya bisa. Pak Blegon Ramadan bisa. Tapi aku ikut Mas Yanto wae lah. Oh iya. Pak Mandun. Ya enggak apa-apa. Soalnya teman-teman banyak panggilannya. Soalnya beliau lumayan lumayan legend untuk di dunia perkambingan, terutama di daerah Wonosobo ini. Mulai kambing tahun berapa Pak? Tahun 92 sudah kayak gitu ya? Kalau mulainya saya 87. Malah 87. 87 itu saya pertama kali belajar di ternak itu. Ikut bapak itu dari mbah, bapak, juga semua saudara. Kita kan keluarga besar juga. Ini ada 7 orang, laki-laki 5, perempuannya 2. Semuanya hingga sekarang sampai sekitar ya ada 25 orang ini yang terjun di kambing semua keluarga saya. Oh, berarti memang warisan dari keluarga dari kakek itu. Dari kakek ya. Berarti luri peternak, main kambing. Betul, iya. Berarti sudah ada bakat breeding ini teman-teman. Iya, dari dulu itu kakek saya, buyut saya itu memang pemain juga itu, pemain ternak gitu. Pedagang. Katanya juga sudah kirim-kirim kemana-mana ini. Kalau saya udah pernah kirim ke luar Jawa ya, ke Siantar, Binjai, Dumai. Siantar ini Medan. Medan. Oke. Di daerah kawasan Medan juga di Padang, Pekanbaru. Itu dulu waktu itu saya mulai dari 2003. Sudah mulai pengiriman gitu? Sudah mulai pengiriman. Itu kambing apa yang dikirim? Itu yang kirim dulu pertama itu mintanya Jawa Randu. Jawa Randu, setelah itu ada permintaan PE hingga sekarang ini ya alhamdulillah masih kadangkala kita masih tetap ngirim gitu. Padahal dulu itu masih belum kayak sosial media sekarang ini ya. Belum ada, belum itu. Itu gimana kok bisa langsung koneksi ke Pak Blegon itu? Alhamdulillah ya itu memang beliaunya yang datang. Enggak, maksudnya kan pasti ada informasi dong, kok bisa beliau tahu langsung ke kandang sini. Pasti mungkin dari mulut ke mulut atau kemungkinan seperti apa kayak gitu. Itu kebanyakan kayak gitu yang dari luar Jawa. Pernah kirim Kalimantan nggak? Kalau Kalimantan belum. Belum pernah. Belum pernah. Apa belum pernah itu karena memang nggak ada permintaan atau gimana?
Ada permintaan tapi istilahnya apa ya? Kita untuk apa? Penyeberangannya juga itu di kapal agak lama gitu sih. Oh, gitu ya. Permasalahannya kayak gitu. Kalau kita tidak bawa bekal kan kasihan Malah juga. lebih dekat ke Sumatera ya, lah, Iya, ngirim ya? kita lewat jalan darat malah lebih enak gitu. Tetap ini kalau ke Sumatera ke Jakarta dulu terus nyebrang gitu. Iya, Merak Bangkauni itu. Merak ke Bakauni. Iya, Terus dari Bakauni ke Siantar sana. Siantar ya. Itu masih sehari semalam kayaknya tuh. Itu lebih, Lebih ya? masih lebih itu perjalanan itu 3 hari 4 malam. Lah kambingnya? Kambingnya nanti kalau di Jambi biasanya kita turun. Kita turun cari makan, masuk hutan, kita cari pakan dulu. Kayak gitu. Tapi kambingnya tetap di mobil. Tetap di mobil. Oke, berarti ya tanggung jawabnya memang takutnya kalau ada yang Kelaparan ya jelas. kelaparan atau sampai bisa kemungkinan juga bisa sampai mati gitu ya di jalannya. Iya, betul. Ya, pernah enggak waktu selama pengiriman hal yang paling berkesan itu seperti apa? Waktu ngirim kemana? Itu waktu ngirim ke Padang itu. Itu sempat mati 70 ekor jumlah Wih, 220 ekor. hah? Itu sempat mati yang 70 ekor itu. Mati? Mati. Itu maksudnya kambing apa? Maksudnya kambing kecempe atau kambing besar atau? Itu kan rata-rata kambing cempe. Heeh. Itu cempe yang usia ya 7 bulanan lah. 7 bulanan. 7 bulan, 5 bulan, 7 bulan itu lah ya kesalahannya supirnya sendiri gitu. Duh, kesalahan Pak Blegon ikut waktu itu? Saya tidak ikut. Itu waktu itu malah drivernya tidur di tol Kanci gitu waktu itu. Kambing itu sampai kelaparan? 3 jam kelaparan, kepanasan yang pasti kayak gitu. Oh, dehidrasi kambing. Kayak gitu kepanasan, lalu itu dilihat udah pada mati. Nah, terus kalau misalnya ada kematian kayak gitu, itu nanti istilahnya bebannya ditangguhkan ke Pak Blegon atau ke si pembeli? Waktu itu malah ya sebenarnya kita maunya kan 50-50 gitu, malah hingga sampai malah ndak dianu nih. Malah ndak dianu ini gimana ceritanya? Malah Berarti yang di sana ndak ada respon? Ndak ada respon. Taunya nyampe sana barang hidup gitu. Itu waktu itu kirim berapa ekor? Itu 220. Yang mati 70? 70. Berarti si yang beli ini membayar hanya yang hidup? Ya 150. Yang 70 ditanggung Pak Blegon sendiri? Tanggung saya pribadi itu. Masya Allah, jadi ya lumayan resikonya juga lumayan ya. Lumayan ini. Tapi kalau misalkan sekarang nih ada orang dari luar pulau kayak Sumatera gitu terus mau beli, kira-kira mekanisme yang pantas itu seperti apa? Yang kira-kira ya antara pembeli dan penjual adil lah. Itu seharusnya bagaimana kalau menurut jenengan? Ya kalau menurut saya paling enak kayak gini aja. Kita jual, yang penting kalau kita udah masuk truk atau kita mau berangkat, intinya ya urusan udah selesai gitu loh. Saya enggak mau jatuh yang. Terus kalau ada kematian gitu gimana? Kalau kematian, intinya dari sini itu udah dicek dokter, Kesehatan. itu udah betul-betul udah ada masalah gitu kan. Kita berangkat, kalau udah oke, kita berangkat. Nantinya kalau misalnya ada jalan ada yang mati 1-2 itu memang ya resiko lah. Kayak gitu soalnya. Nah, maksud saya ini resiko ini ditanggung siapa? Itu resiko kalau setelah dari sini bila mana udah dicek fisik udah sehat semua, itu ya ditanggung sana. Ya ditanggung pembeli. Oh, gitu. Tapi kan sebelum deal, sebelum ada keberangkatan tentunya kan ada kayak kesepakatan dua belah pihak lah. Ini nanti kalau misalkan ada kayak gini ditanggung siapa gitu. Kalau misalkan si pembeli yang ngajak 50-50 gimana? Itu ya nggak apa-apa. Kalau saya sih nurut aja. Tapi kalau skala besar lumayan loh, Pak. Kalau skala besar itu cuman ya saya 2003 sampai 2010 sampai 2012 hanya sekali itu aja itu. Paling mati ya lumrah lah. Tapi waktu itu kita ketemu di Exotic Farm berapa hari yang lalu? Itu 2 hari yang lalu. Iya. Saya dengar jenengan cerita punya pengalaman waktu ngirim ke Aceh. Itu gimana tuh? Itu malah kayaknya
Ya ini off the record, kemarin itu kita ngobrol santai ya. Iya. Ngobrol pengalamannya beliau aja. Ternyata beliau pernah ngirim ke Aceh dan ada trouble di perjalanan. Iya, itu kenapa itu? Itu secara persisnya saya nggak tahu itu. Iya, jenengan kan pastinya kan di sini. Iya, saya di rumah itu ceritanya kayak gini, bla 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 kayak gini. Nah, saya ngikutin aja. Tapi memang dari sana ya, alhamdulillah kita ada urusan sama sekali. Itu. Enggak, yang katanya ngirim 7 truk. Iya. Terus yang sampai hanya 3 truk. Iya, Yang 4 truk ini kemana ini maksud saya itu? Ya itu ya, maaf ya. Ya, itu kecelakaan di jalan lah ya. Maksudnya bukan kecelakaan tabrakan, ada hal lain yang mungkin beliau juga untuk menjelaskannya. Saya mengkorek-korek kayaknya bukan ranah saya dan beliau sepertinya memang susah untuk mengungkapkan, ya kita sama mengerti lah. Yang jelas dari 7 truk itu yang nyampe 3 truk. Sampai 3 truk. Yang 4 ada trouble, istilahnya ya pokoknya ada halangan lah. Yang ada halangan gitu. Itu aja. Jadi ya istilahnya asam garamnya kambing jenengan sudah mengalami mulai tahun 87 sampai 2021 ini. Nah sekarang sudah mengarah ke kambingnya, sekarang bagus-bagus, sudah sering istilahnya ya, untuk main sama teman ikut kontes gitu ya istilahnya. Ya, tapi kalau keluarga gimana? Kalau keluarga tetap mendukung semua ini. Tentunya kan ada transisi di mana Pak Blegon dulunya yang main kambing Blegon terus main ke kambing yang notabene ndak murah. Iya betul. Nah, waktu pertama kali itu responnya keluarga itu seperti apa? Pada saat itu kita setelah mau Idul Adha, kita jual jantan itu dulu gede banget itu, bener-bener gede. Itu cuman saya punya 2, saya punya tabungan 2 buat beli itu, intinya nanti kalau udah gede bisa beranak pinak. Nah, saya belanjakan kan jantan dulunya itu. Belanjakan jantan pada waktu itu saya ambil 21.000 sama 23.000. Jadi 40. Apa itu? Beli. Beli bakalannya. Beli bakalannya waktu itu 44.000. Lalu saya tahun berapa itu 44.000? Itu tahun sekitar 91. Masya Allah. Iya. Oke, terus? Pada saat itu saya belanjakan kambing 2 44.000. Lalu kita setahun kemudian kita jual pas mau Idul Adha. Kita jual laku yang satu 31.000, yang satu 36. Saya punya uang 67.000. Lalu Bapak kan biasa belanja itu kambing-kambing potong dari Kaligesing. Saya pengen juga kalau ada yang bunting. Rencana mau diapakan? Rencana saya mau buat ternak. Breeding. Pada waktu saat itu setelah Idul Adha saya ambil juga dari Kaligesing itu, waktu itu Mbah Glondong itu masih ada. Itu masih jumeneng. Itu saya ambil 63.000 pada saat itu, lalu mau dikasih untung sama almarhum Mbah Glondong itu 7.000. Lah keluarga bapak saya udah dikasih aja, udah untung segitu banyak kok enggak dikasih. Kambing yang bunting itu tadi? Yang bunting itu kepala coklat itu dulunya. Terus? Itu. Tapi sudah kayak gini belum? Kupingnya lempit rapi-rapi gini belum? Itu udah lempit. Kalau enggak, maksudnya sudah serapi ini belum? Kalau kuping-kuping kambingnya yang kayak gini kan sudah kuping-kuping parameter kontes. Iya. Kalau dulu apa sudah seperti itu? Kalau dulu ya belum begitu. Pokok syukur ngelempit lah. Cuman ngelempit tapi barangnya gede, materinya juga bagus itu. Nah setelah itu saya bawa pulang, hamil 3,5 bulan, saya openi sekitar kurang lebihnya 1,5 bulan beranak 2. Nah, anaknya? Beranak 2 jantan betina. Pada saat itu ada temen dari Watu Malang masuk ke sini mau pasar ke Kaligesing. Itu udah kesiangan, ketemu saya, tanya-tanya mau cari kambing PE di Kaligesing, malah udah kesiangan. Lah di tempat saya ada, tapi hidup sama anak. Bener itu, bener. Pada saat itu beliau datang ke sini. Lah saya ditanya minta berapa induk sama anaknya, saya minta 200.
lalu nawar 150, akhirnya deal 175 ribu ribu itu dari modalnya 63.000 itu babon anak 175.000. 175.000 itu. Pada waktu dapat bunting itu usia kebuntingan berapa bulan? 3,5 bulan. 3,5 bulan. Iya. Oke. Terus waktu laku cempenya umur? Ya sekitar ya juga 1,5 bulan itu. Satu di tempat saya kira-kira ya 3 bulan lah. 3 bulan, lalu dari hamil 3,5 bulan sampai beranak 1,5 bulan. Lalu baru umur sekitar 45 harian itu diambil sama orang Watu Malang itu yang laku 175. Terus keluarga kemana? Nah itu dulu kan saya istilahnya apa ya, dimarahin sama orang tua. Kalau beli 67.000, kalau buat belikan calonan lagi bisa dapat 5. Nanti sudah ada kalkulasinya lah sendiri. Dihitung-hitung nanti kamu punya uang segini 1 tahun lagi. Tapi Pak Blegon ngeyel waktu Saya itu. ngeyel itu. Saya pinginnya itu. Nah itu akhirnya udah 175 udah laku. Besoknya hari Sabtu tetap saya berangkat ke Kaligesing juga ambil 5 jantan. Dari uang 175 itu? Masih dapat 5. Masih dapat 5, masih dapat uang? Enggak, itu malah saya nombok 6.000 dulu. Oke. Masih nombok 6.000. Jadi saya belanjakan 181.000 gitu pada saat itu. Saya belanjakan jantan 1, betinanya yang darah-darah itu kebetulan ada yang hamil juga. Itu betinanya 4. Nah, saya upeni terus sampai 2 tahun saya punya modal sekitar 20-an ekor. Nah, itu. Terus saya kembangkan terus. Alhamdulillah mulai dikenal orang. Kalau ada orang yang mau ambil, mau istilahnya mau kambing PE, datanya ke tempat saya. Daripada jauh-jauh Kaligesing ya. Nah itu mulai saya dikenal sama orang-orang sekeliling. Nah itu lalu saya itu kan sudah punya sedikit modal lah, katakan kayak gitu. Nah, banyak itu mah bukan sedikit. Nah, terus saya bisa belanja tiap Sabtu, bisa belanja yang calon-calon jantan, nama betina. Waktu itu Jawa Timur yang masuk masih dari Trenggalek itu Mbah Haji Ridwan. Itu yang dari Trenggalek, lalu Pak Malikul, ada Mutakin, lalu Petruk dulunya itu. Yang pertama kali orang Jawa Timur masuk di Kaligesing. Berarti ini judulnya ngeyel yang menghasilkan ya? Betul, kayak gitu. Jadi dari ngeyel akhirnya berhasil gitu loh. Alhamdulillah kayak gitu. Soalnya kan jenengan melakukan apa yang diyakini. Berarti kan jenengan ngeyel itu kan yakin. Yakin ini bakal bisa berkembang. Padahal wis dimarahin sama orang tua katanya. Ya betul, itu. Memang saya dipaidu gak karu-karuan itu. Dan akhirnya sekarang sudah sampai berkembang kayak gini ya? Ya alhamdulillah. Kambingnya bagus-bagus teman-teman. Nanti habis ini kita lihat kambingnya. Dan ini kalau saya lihat untuk dari spek-spek kambingnya luar biasa nih Pak Blegon sekarang. Lalu setelah itu saya tahun 96 itu kan saya udah istilahnya jadi perjaka udah lumayan gede lah udah masanya. Ya. Udah masanya kita. Masa kambingnya terus yang kawin, kan yang punya juga harus dong. Jadi yang punya juga harus breeding, jangan kambingnya aja di breeding. Mulanya itu pada saat itu tahun 96 saya jual kambing itu 9 ekor, dapat duit sekitar sudah juta itu ya. 1.250.000 untuk dibelikan istri saya, terus terang aja. Wah itu tahun segitu uang gede loh ya. Uang gede, bener. Kalau dikuruskan sekarang kira-kira kalau dikuruskan sekarang 10 kali lipat, 20 kali lipat? Ya 20 kali lipat kemungkinannya. Kalau saat sekarang ini dikuruskan itu masih rata-rata itu kalau orang mas kawin itu rata-rata paling 100.000. Itu sudah ya. Udah begitu ya lumayan banyak. Tapi saya udah istilahnya saya punya kambing banyak, saya berani 250. Wes. Gaya saya itu. Ya. Akhirnya diterimalah sama mertua. Iya, alhamdulillah gitu. Gara-gara dia juragan kambing ini teman-teman. Iya, betul. Sangat menarik sebetulnya teman-teman. Behind the scene perjalanannya beliau yang mulai dari nol sampai bisa sekarang membiayai semuanya
mulai semuanya dari kambing ini. Semuanya itu saya kebutuhan apapun itu memang dari kambing itu. Ya alhamdulillah teman-teman. Mungkin sebetulnya saya mau ngobrol lebih banyak dengan beliau, tapi mungkin hanya itu yang bisa saya share karena keterbatasan waktu saya juga di Wonosobo ini. Saya juga nggak lama, mungkin hanya beberapa peternak, nanti kita mampir, kita silaturahmi, dan salah satunya beliau. Mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Blegon. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan tentunya juga untuk di subscribe supaya ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu saya pamit dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.